Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Handayani dari SMA Negeri 1 Sumber, Kabupaten Cirebon, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10, Provinsi Jawa Barat. Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab 2, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Mata pelajaran yang saya ampu adalah biologi kelas 11 di semester 1 dengan materi jaringan pada tumbuhan. Kompetensi dasar. Yang pertama, menerapkan konsep tentang keterkaitan hubungan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan. Kedua, menyajikan data tentang struktur anatomi jaringan pada tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan untuk menunjukkan pemahaman hubungan antara struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan terhadap bioproses yang berlangsung pada tumbuhan. Pertanyaan pemantik. Apa yang kalian ketahui tentang perkembangbiakan dari tanaman yang ada dalam botol ini? Kita akan cari tahu jawabannya pada materi tentang jaringan. Kita coba mengenal dulu jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem atau jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Jaringan meristem memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, disusun oleh sel-sel muda yang aktif membelah dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, tidak memiliki ruang antar sel, sehingga susunan selnya rapat. Yang ketiga, sel-sel berbentuk bulat, ada pula yang lonjong, poligonal, kuboid, atau prismatik, dan memiliki dinding sel yang tipis. Berikutnya, di dalam sel mengandung banyak protoplasma. Ciri berikutnya dari jaringan meristem adalah sel memiliki satu atau dua inti sel. Di sini dikenal dengan istilah nukleus yang besar. Jadi inti selnya besar ukurannya. Bisa terdiri dari lebih dari satu nukleus. Yang keenam,
Vakuola sel sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Berikutnya, jaringan meristem terbagi menjadi dua. Ada meristem primer dan ada meristem sekunder. Kita lihat, meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Jadi, pada tumbuhan dewasa, sel-selnya aktif membelah. Yang kedua, pada umumnya terdapat di ujung batang atau ujung akar. Di bagian ujung batang atau kita kenal dengan istilah pucuk. Baik itu ujung batang maupun ujung akar. Meristem ini berasal dari sel-sel inisial yang disebut dengan promeristem. Promeristem adalah jaringan meristem yang sudah ada ketika tumbuhan masih berada dalam fase embrio. Berikutnya ada meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Artinya, dia akan cenderung membelah. Contohnya adalah kambium dan kambium gabus atau velogen. Kambium merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah di antara pembuluh angkut, xilem, dan flem. Kambium umumnya ada pada batang tumbuhan digot. Kambium gabus atau velogen adalah jaringan kambium yang membentuk lapisan pelindung atau periderm. Periderm ini adalah jaringan gabus. Kambium gabus terletak di bawah epidermis batang dan akar yang sudah tua. Umumnya kambium ke arah dalam ini membentuk kayu, kemudian pertumbuhan sel ke arah luarnya membentuk kulit. Berikutnya, aktivitas kambium ke arah luar akan membentuk lapisan gabus dan ke arah dalam akan membentuk korteks sekunder. Selanjutnya ada jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Jaringan permanen mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Tidak melakukan aktivitas perbanyakan diri. B. Sel-sel berukuran relatif besar dibandingkan dengan sel-sel meristem.
jadi ukurannya lebih besar. C. Sel ini memiliki vakuola yang besar sehingga mengandung sedikit plasma sel. Kebalikan dengan tadi jaringan meristem yang memiliki vakuola yang kecil bahkan cenderung tidak ada. Kalau jaringan permanen, cirinya memiliki vakuola yang besar selnya, sehingga plasma selnya itu lebih sedikit. Berikutnya, sel telah mengalami penebalan pada dindingnya sesuai dengan fungsinya. Terkadang sel-selnya telah mati. Kemudian ciri selanjutnya terdapat ruang antar sel. Jaringan pelindung atau epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jaringan epidermis disebut sebagai jaringan pelindung karena berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan. Misalnya perubahan suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air melalui penguapan, dan hilangnya zat-zat makanan. Ciri-ciri jaringan epidermis umumnya terdiri atas satu lapis sel. 2. Memiliki sel-sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Bentuk sel bervariasi. 4. Sel-sel memiliki banyak vakuola dan protoplas yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Ketebalan dinding sel epidermis berbeda-beda. Dinding sel epidermis ada yang mengandung lignin, kutikula, dan pektin. Sel-sel inisial epidermis bagian dapat berkembang dan bermodifikasi menjadi alat-alat tambahan lain yang disebut sebagai derivat epidermis. Modifikasi jaringan epidermis ini adalah contohnya pertama adalah stomata. Biasanya stomata ada pada daun, jaringan daun. Gambarnya ada jaringan pembuka, ada jaringan penutup, ada sel pengirim. Di sini adalah contoh gambar dari stomata. Modifikasi jaringan berikutnya adalah trikoma yang berbentuk seperti duri. Berikutnya adalah trikoma non-glanduler, trikoma yang tidak berduri. Ada trikoma glanduler. Ini seperti rambut-rambut halus, ada juga yang kasar ya, seperti lapisan lilin. Ada juga yang lapisan luarnya terbentuk seperti lapisan duri-duri yang lembut pada buah. Berikutnya ada modifikasi emergensia pada tanaman randu ataupun buah rambutan. Berikutnya ada duri yang disebut dengan spina, juga ada pada sel kipas. Berikutnya ada litokis, bagian yang rusak pada tanaman, dan ada sel kersik, contohnya pada tanaman. Berikutnya ada filamen, contoh dari modifikasi jaringan epidermis. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan video pembelajaran tentang jaringan tumbuhan. Insya Allah kita akan ketemu di video pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.